Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat-sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan Bu Risti hari ini. Kita akan belajar tentang kenampakan alam di Indonesia. Materi ini masuk ke dalam mata pelajaran IPS KD 3.1. Nah, untuk selanjutnya kalian akan melihat peta Indonesia. Nah, Indonesia itu wilayahnya terdiri dari daratan dan perairan. Yang berwarna biru ini adalah perairan, sedangkan yang berwarna kuning atau hijau ini adalah daratan. Nah, apa saja sih macam-macam kenampakan alam di Indonesia? Yang pertama pulau, yang kedua laut, 3 selat, 4 tanjung, 5 teluk, 6 danau, 7 gunung, yang ke-8 lembah, dan yang terakhir adalah sungai. Mari kita simak bersama-sama tentang setiap macam-macam kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pulau. Ada Pulau Sumatera, lalu berikutnya Pulau Kalimantan. Yang ketiga adalah Pulau Sulawesi, yang keempat adalah Pulau Jawa, dan yang kelima adalah Pulau Papua. Nah, kelima pulau ini adalah pulau terbesar yang ada di Indonesia. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya juga ada, namun jumlahnya ribuan. Ya. Nah, dari gambar pulau tadi kita tarik pengertian apa sih pulau itu? Nah, pulau adalah wilayah daratan yang dikelilingi lautan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari pulau. Nah, untuk berikutnya adalah laut. Di sini ada Laut Jawa. Yang Bu Risti lingkarin ini, yang sebelah sini namanya adalah Laut Jawa. Di antara Laut Jawa ini adalah Pulau Sumatera, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan yang sebelah selatan ini adalah Pulau Jawa. Ya. Sedangkan yang berwarna biru di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa ini adalah Laut Jawa. Nah, pengertian laut. Nah, laut adalah wilayah perairan yang luas. Itu tadi pengertian tentang laut. Berikutnya adalah selat. Nah, di sini ada Selat Sunda. Selat Sunda ini wilayah perairan yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi di dekat sini Banten ini berdekatan dengan Selat Sunda, sedangkan untuk wilayah Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Selat Sunda adalah Provinsi Lampung. Lalu ada lagi Selat Bali. Nah, Selat Bali ini memisahkan Pulau Bali dengan ujung timur Pulau Jawa. Jadi kalian kalau misalkan mau berlibur ke Bali menggunakan kendaraan darat pasti akan menyeberangi Selat Bali. Berikutnya ada Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini terletak di antara dua pulau juga, yaitu Pulau Sumatera, dan di sini ada negara tetangga kita yaitu Malaysia. Nah, di antara Malaysia dengan Pulau Sumatera terdapat Selat Malaka. Nah, berikutnya adalah pengertian selat. Selat adalah wilayah perairan yang relatif sempit dan terletak di antara dua daratan. Jadi tadi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dipisahkan oleh Selat Sunda. Antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali dipisahkan oleh Selat Bali. Nah, berikutnya adalah tanjung. Nah,
Ternyata di Jakarta juga ada Tanjung, ya, yaitu adalah Tanjung Priok, letaknya di lingkaran merah ini. Jadi Tanjung itu letaknya nih di sini agak menjorok ke laut. Lalu berikutnya kalau di Provinsi Banten ada Tanjung Lesung. Tanjung Lesung ini terletak di Pandeglang, Banten, ya. Jadi pengertian tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Kalau kalian perhatikan di dalam gambar tersebut, daratannya agak menjorok ke laut, ya. Seperti ini. Ini yang di Tanjung Lesung, lalu di sini ada Tanjung Priok yang ada di Jakarta Utara. Selanjutnya adalah Teluk. Nah, ini adalah Teluk Jakarta. Ternyata Jakarta itu tidak hanya memiliki tanjung, tapi ternyata juga memiliki teluk. Ya, di sini adalah teluk. Teluk adalah perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Jadi kalau tadi tanjung itu menjorok ke laut, dia daratannya keluar. Kalau ini agak ke dalam nih. Ini namanya teluk, ya, namanya Teluk Jakarta. Di sini ini daratan, sebelah sini ada daratan, dan di sebelah sini juga ada daratan. Lalu berikutnya adalah danau. Di Indonesia memiliki banyak sekali danau, namun yang paling terkenal adalah Danau Toba, karena di Danau Toba ini di tengah-tengahnya terdapat satu pulau. Siapa yang tahu namanya pulau apa? Ya, namanya adalah Pulau Samosir. Nah, danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air. Nah, airnya ini bisa air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Nah, kalau kita lihat yang berwarna biru ini adalah danau. Di sekelilingnya dikelilingi oleh daratan. Nah, ini adalah Danau Toba yang terdapat di Sumatera Utara. Berikutnya adalah gunung. Ada Gunung Bromo. Gunung Bromo ini terletak di Jawa Timur. Berikutnya ada Gunung Anak Krakatau. Nah, Gunung Anak Krakatau ini terletak di Selat Sunda. Jadi, sekeliling Gunung Anak Krakatau ini berupa perairan, berbeda dengan Gunung Bromo. Kalau Gunung Bromo sekelilingnya berupa daratan, kalau Gunung Anak Krakatau ini sekelilingnya berupa perairan, karena berada di tengah-tengah Selat Sunda. Berikutnya adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi ini terletak di antara perbatasan Provinsi Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Nah, Gunung Merapi ini juga termasuk gunung yang masih aktif. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, berbentuk kerucut. Jadi kalau kalian amati gunung-gunung ini bentuknya seperti kerucut, ya, nih, seperti itu. Berikutnya adalah lembah. Nah, ini adalah Lembah Baliem. Lembah Baliem ini terletak di Papua. Indah sekali bukan ini? Ini lembah namanya, ya. Ini lembah. Nah, lembah adalah wilayah yang ketinggiannya lebih rendah atau bisa disebut juga dengan kaki bukit dan dikelilingi oleh pegunungan. Itu adalah lembah. Nah, yang berikutnya ada Sungai Cisadane. Sungai Cisadane ini tentunya bagi kalian semua yang tinggal di Tangerang sudah sangat mengenal, ya, dengan nama tersebut. Nah, Sungai Cisadane ini memiliki hulu sungai yang berada di Bogor
dan nanti akan bermuara di Kabupaten Tangerang sebelah utara, yaitu di daerah Tanjung Burung yang nanti juga dapat bermuara di Laut Jawa. Itu tadi adalah Sungai Cisadane. Nah, untuk yang sebelahnya ini adalah Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung ini juga memiliki hulu dari Bogor, namun bermuaranya berada di Teluk Jakarta. Nah, jadi bedanya kalau Sungai Cisadane dari Bogor bermuara ke Laut Jawa atau lebih tepatnya di Tanjung Burung yang berada di Kabupaten Tangerang, kalau Sungai Ciliwung berhulu dari Bogor dan bermuara ke Teluk Jakarta. Nah, sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber air menuju hilir atau muara. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang penampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari Bu Risti hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika nanti kalian belum paham tentang materi ini, video ini dapat kalian putar secara berulang. Nah, pesan Bu Risti, kalian tetap berada di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, sehingga kalian selalu dapat mengikuti kegiatan belajar dari rumah untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.